untuk waktu yang terus Kau berikan kepada kami, sehingga kami masih terus bisa Tuhan memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kau yang sempurnakan setiap pujian dan penyembahan kami. Kalau sebentar kami mau mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu Tuhan, Kau siapkan hati kami, pikiran kami Tuhan. Biarlah supaya setiap firman ini Tuhan bisa menjadi benih di dalam hidup kami, yang akan tertanam di dalam hidup kami Tuhan. Kau yang memberikan pertumbuhan, dan biarlah supaya semuanya ini Tuhan bisa berbuah di dalam hidup kami. Terima kasih. Tutup bungkus setiap firman-Mu Tuhan, biarlah supaya tidak ada yang dicuri oleh kuasa kegelapan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, shalom, selamat pagi semuanya yang di tempat ini dan yang streaming. Ya, saya mau sharing tentang masih ada Tuhan, masih ada jawaban, masih ada kuasa yang tidak terbatas, dan masih ada mujizat. Amin, saudara. Ya, mungkin ya ini yang harus kita yang akan terus kita lewati di hari-hari ini, apalagi kalau mungkin tambah hari sepertinya dunia tidak menjadi lebih baik. Tapi percaya kita punya Tuhan yang luar biasa, punya Tuhan yang besar, yang bisa melakukan apapun yang tidak bisa kita lakukan. Ya, oke, next. Saya mau sharing tentang ini. Kita semua pasti sudah membaca lah tentang ini, ya. Di Markus 3 ayat 1 sampai 6. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-ngamati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka, lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersengkongkol dengan orang Herodian untuk membunuh Tuhan Yesus. Ya, kita pasti pernah membaca semua inilah ya. Sudah mungkin akrab dengan ayat ini. Ya, saya mau sharing sedikit di sini. Di sini cerita tentang Tuhan Yesus masuk ke rumah ibadat. Nah, di rumah ibadat itu ternyata ada orang yang sakit sebelah tangannya. Mungkin kalau sekarang apa stroke atau apa mungkin ya. Nah, waktu saya renungkan, orang yang sakit sebelah tangannya ini ada di rumah ibadat. Mungkin ya, emang tidak dituliskan di Alkitab. Mungkin dia sudah mencari berbagai macam cara untuk bisa menyembuhkan tangannya yang mati itu. Ya, yang mati itu. Mungkin dia kalau ngedengar ada orang yang memberitahu, "Oh, di sana ada tabib yang luar biasa, yang jago lah mungkin, yang pinter, yang bisa menyembuhkan." Terus mungkin dia pergi ke sana. Pergi ke tabib itu, dia berusaha untuk datang ke sana, minta kesembuhan lah, supaya disembuhkan. Ya, mungkin dia sudah melakukan itu berkali-kali. Dia sudah mencari berbagai macam cara supaya tangannya yang mati itu bisa disembuhkan. Nah, sampai akhirnya mungkin sampai dia sudah tidak pergi kemana-mana lagi, mungkin keuangan sudah habis juga saya tidak tahu. Ya, mungkin juga dia sudah pergi ke berbagai tabib di zaman itu dan tidak bisa disembuhkan. Akhirnya ya dia datang ke rumah Tuhan. Dia datang ke bait Allah dengan pengharapan bahwa Tuhan ya yang ada di bait Allah itu yang bisa memberikan kesembuhan bagi dia. Nah, coba kita lihat di sini ayat kelima. Waktu itu Tuhan Yesus ngomong, "Kamu berdiri di tengah." Ya, Tuhan Yesus memandang sekelilingnya, ya lalu Tuhan Yesus berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu."
dan orang itu mengulurkannya. Coba kalau kita renungkan, orang yang mungkin sudah lama sekali mati tangannya, tidak bisa digerakkan, dia mungkin sudah kehilangan pengharapan, saudara. Dia sudah mencoba berkali-kali mengulurkan tangannya, itu pasti kan tidak bisa, karena mati, emang mati. Ya, tapi orang ini luar biasa, waktu Tuhan Yesus mengatakan ulurkan tanganmu, dia mengulurkan. Waktu orang ini menggerakkan tangannya, waktu dia mendapat firman itu, dia melakukan, akhirnya terjadi kesembuhan, ada mujizat, saudara. Ya, waktu saya renungkan orang ini luar biasa. Mungkin kita ada yang kalau mengalami seperti yang dia alami bisa frustasi. Sudah sakit lama sekali, sudah mencoba berbagai macam cara, ke dokter, kemana, tidak pernah disembuhkan seperti orang ini. Nah, tapi waktu orang ini disuruh Tuhan Yesus mengulurkan tangannya, dia mengulurkannya. Nah, di sini juga tidak diceritakan waktu dia mengulurkan langsung terjadi mujizat atau tidak. Tapi saya yakin waktu dia menerima firman itu, Tuhan katakan, ulurkan tanganmu. Dia mengulurkan, dia menggerakkan, langsung terjadi mujizat, saudara. Langsung disembuhkan. Ya. Nah, saya belajar dari dari cerita ini. Untuk yang pertama adalah, next. Tidak patah semangat. Ya, mungkin apapun yang kita alami hari-hari ini, sepertinya semua sudah mentok. Kita secara manusia sudah berusaha, apapun itu yang kita hadapi, sepertinya sudah tidak ada jalan, saudara. Seperti apa yang dialamin orang ini. Nah, tapi saya belajar dari orang ini, dia tidak patah semangat. Waktu Tuhan Yesus ngomong, ulurkan tanganmu, serahkan ya semua, ya tanganmu itu yang mati, supaya diulurkan, dia menyerahkan sama Tuhan. Orang ini tidak patah semangat sama sekali. Oke, next ayatnya. Amsal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Orang ini menderita. Orang ini tangannya mati. Tapi orang ini tidak pernah kehilangan semangatnya, saudara. Tidak pernah kehilangan semangatnya. Semangatnya ini yang membuat dia kuat, semangat ini yang membuat dia bisa menanggung apa yang dia derita. Ya, penting sekali kita juga, walaupun apapun yang kita hadapi hari ini, masalah apapun, penting sekali kalau kita jangan sampai kehilangan semangat kita. Seperti orang ini masih punya pengharapan terus. Ya, walaupun mengalami banyak mungkin cobaan, banyak mengalami penderitaan, dia tetap semangat. Ya, semangat ini yang membuat dia kuat. Membuat orang ini kuat menanggung semuanya. Ya, walaupun sudah mati, tapi dia waktu Tuhan Yesus mengatakan, ulurkan tanganmu, dia mengulurkannya. Ya, orang ini tidak patah semangat sama sekali. Nah, terus saya minta Ibrani 6 ayat 19. Enggak ada di situ ya. Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Pengharapan itu adalah sauh kan jangkar ya, jangkar yang kuat. Kalau kapal berlabuh, diturunkan jangkarnya diturunkan, jangkar ini akan mengait di bawah dan akan membuat kapal itu tidak akan kentir lah kalau saya ngomongnya hanyut, tidak akan hanyut karena kuat nempel. Nah, ini juga sama. Pengharapan kita itu jangan sampai pudar, saudara. Kita harus punya pengharapan yang kuat karena itu adalah jangkar, sauh yang kuat bagi jiwa kita. Ya, pengharapan itu dilabuhkan sampai ke belakang tabir.
Belakang tabir itu berbicara tentang ruang Maha Kudus. Belakang tabir ruang Maha Kudus, di mana di situ ada ya tabut perjanjian, ada tongkat Harun yang berbunga dan sebagainya. Itu adalah tempat di mana kuasa Tuhan ada di situ, di mana ada hal-hal yang supranatural yang ada di situ. Pengharapan kita biarlah sampai ke belakang tabir. Pengharapan kita hanya bisa kita labuhkan kepada Tuhan yang bisa melakukan yang apa tidak bisa kita lakukan, saudara. Semua hal-hal yang mujizat, ya, semua hal-hal yang dari Tuhan yang tidak bisa kita lakukan, hanya Tuhan yang melakukan. Jadi biarlah tetap pengharapan kita, tetap kita labuhkan kepada Tuhan yang maha besar itu, Tuhan yang luar biasa itu, saudara. Mungkin secara manusia kita memikirkan caranya apapun itu sepertinya semua sudah mentok. Mungkin sekarang mungkin keuangan semua pasti ngalamin, di mana mungkin kalau yang usaha seperti lebih berat dan sebagainya, sampai ya karyawan-karyawan banyak yang di PHK. Secara manusia kita mikirin, aduh caranya gimana, sepertinya mungkin kita belum menemukan jalan, saudara. Tapi biarlah hal-hal yang tidak bisa kita lakukan, kita percaya, kita labuhkan pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa melakukan mujizat, hanya Tuhan yang bisa melakukan hal-hal yang supranatural yang tidak bisa kita lakukan. Nah, ini tidak mudah, semudah ngomong, kalau ngadepin tidak mudah sama sekali, saudara. Tapi biar ini mengingatkan kita semua, mengingatkan saya juga, bahwa mungkin apapun yang kita alami saat-saat ini, sepertinya secara manusia, secara apa yang kemampuan kita, apa yang kita lakukan, kita tidak bisa melakukan itu. Tapi percaya kita masih punya Tuhan, ya, punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang besar, Tuhan yang melakukan hal-hal yang ajaib, Tuhan yang melakukan hal-hal yang penuh dengan mujizat, saudara. Ya, mungkin kayak sekarang kita pergi ke Uganda, mungkin ada beberapa orang yang sudah tidak memikirkan tentang uang. Ya, tapi kalau kita yang memikirkan tentang uang, bagaimana ini nanti bisa dicukupin atau sebagai, tetap kita berharap. Kita tidak tahu caranya, saudara. Tapi percaya, ya mungkin nanti sampai waktunya kita akan tahu bagaimana Tuhan bisa menolong kita semua untuk keuangan ini. Ya, amin, saudara. Ya, pengharapan itu jangan sampai hilang dari hidup kita. Kita hanya bisa berharap sama Tuhan, kita tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri. Ya, mungkin sekarang juga masalah apa lagi, misalnya masalah keluarga, mungkin ada yang anaknya masih belum dalam Tuhan, mungkin nakal dan sebagainya. Biar kita seperti orang ini tetap punya pengharapan. Datang sama Tuhan, Tuhan ngomong ulurkan tanganmu. Ulurkan tanganmu. Ya, kita baca juga di Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi apapun yang kita alami sekarang, datang sama Tuhan. Ya, Tuhan ngomong ulurkan tanganmu. Kita datang sama Tuhan, kita berkata kepada Tuhan, Tuhan saya mengalami ini Tuhan. Saya mengalami ini, anak saya kok belum menjadi baik, masih nakal dan sebagainya. Datang sama Tuhan, ya nyatakan apa yang ada di dalam hati kita kepada Tuhan. Dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Itu yang harus kita lakukan. Ya, kita tidak bisa seperti orang itu, misalnya sampai kehilangan pengharapan. Tetap kita harus datang sama Tuhan. Tuhan ngomong ulurkan tanganmu, ulurkan tanganmu. Jadi harus ada sesuatu yang kita lakukan, kita datang sama Tuhan, kita berkata-kata, kita ngomong sama Tuhan. Apapun yang kita alami saat ini, mungkin masalah keuangan itu kita ngomong sama Tuhan, keinginan kita apapun itu. Kita harus datang sama Tuhan supaya ya Tuhan yang akan menjadikan memberikan mujizat itu. Tuhan yang akan melakukan semuanya, menolong kita. Nah, seperti ya orang yang mati tangannya itu, mungkin banyak dari hidup kita yang sepertinya sudah mati, saudara. Dalam arti itu keuangan, mungkin keluarga, hubungan suami istri.
Banyak hal-hal yang mungkin kita alami pada saat ini yang sepertinya sudah mati. Ya, tapi biar kita serahkan semua ini sama Tuhan. Tuhan ngomong ulurkan tanganmu. Dan biarlah kita mengulurkan tangan kita ngomong sama Tuhan. Tuhan, saya mengalami ini, saya mengalami ini. Kita berdoa, ya, kita mohon sama Tuhan dengan semua ucapan syukur. Ini tidak mudah, saudara. Tidak mudah waktu kita benar-benar kepepet dan sebagainya. Tapi biar ini mengingatkan kita semua, mengingatkan saya juga bahwa ya apapun yang kita alami saat ini, kita punya Tuhan yang besar, kita datang sama Tuhan. Tuhan ngomong ulurkan tanganmu, ulurkan tanganmu. Biar kita mengulurkan dan kita datang sama Tuhan, kita mengatakan apa yang mati dalam hidup kita, tangan kita, apa yang mati, sepertinya sudah mati. Biar Tuhan yang melakukan mujizat itu dan memberikan kesembuhan, saudara. Ya, penting sekali jangan sampai kita kehilangan semangat itu, pengharapan itu di dalam Tuhan. Karena memang kalau kita melihat kemampuan kita, mungkin melihat apa yang sedang kita alami, sepertinya semua sudah mentok. Sepertinya tidak ada jalan keluar. Tapi biarlah kita semua bisa datang sama Tuhan, mengatakan, kita berdoa, apa yang sedang kita alami, apa yang menjadi kesesakan kita, apa yang sepertinya mati dalam hidup kita, kita datang sama Tuhan. Serahkan semuanya sama Tuhan. Tuhan ngomong ulurkan, kita serahkan sama Tuhan. Dan izinkan Tuhan yang akan melakukan mujizat. Izinkan Tuhan yang akan melakukan kesembuhan apapun. Ya, izinkan Tuhan yang akan melakukan pemulihan apapun yang kita perlukan, saudara. Ini tidak mudah waktu kita ngalamin, mungkin waktu kita nunggu sampai janji Tuhan, mungkin sampai apapun yang kita alami, itu bisa disembuhkan, bisa dipulihkan sama Tuhan. Mungkin perlu waktu, kalau dicerita ini kan waktu ketemu Tuhan langsung terjadi mujizat, saudara. Ya, tapi mungkin apapun yang kita alami sekarang, kita sedang menunggu-nunggu pertolongan dari Tuhan. Tapi biarlah kita jangan sampai kehilangan pengharapan kita jangan sampai kehilangan semangat kita, saudara. Ya, oke, next. Nah, ini ada cerita tentang Ayub. Ya, ini 5 hal sebenarnya. Hal-hal yang tidak enak yang Ayub alami. Ya, semua sudah pernah membaca ini, saya akan bacakan. Pertama, bagaimana orang Sheba itu merampas lembu sapi dan keledai betina yang ada di situ dan penjaga-penjaganya juga. Ya, terus yang kedua, api menyambar dari langit membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaganya. Yang ketiga, orang Kasdim menyerbu unta-untanya, merampas dan memukul penjaganya. Keempat, anak-anak Ayub mati ditimpa rumah yang roboh karena angin ribut. Yang kelima, Ayub sakit barah yang busuk dari telapak kaki sampai ke batu kepalanya. Ya, ini hal-hal yang tidak enak yang Ayub alami, di mana semua hartanya habis, anak-anaknya mati, Ayub sakit, masih sisa satu istri. Tapi istrinya kan berkata-kata tidak baik terus, udah jatuh ketimpa tangga lah, begitu. Ini kalau direnungin nggak gampang, saudara. Ya, bagaimana kalau kita kehilangan anak-anak, kalau kita kehilangan harta kita, kalau kitanya sakit, seperti kan sudah tidak ada jalan keluar sama sekali. Sepertinya secara manusia sudah mati lah. Dalam arti gimana hal-hal seperti ini bisa menekan hidupnya Ayub kan, menderita sekali. Kalau kita refleksikan dalam hidup kita melihat apa yang Ayub alami ini tidak mudah. Tidak mudah. Ya, tapi ya akhirnya kita tahu dari cerita Ayub ini bagaimana walaupun hal yang susah seperti ini, hal-hal yang sepertinya sudah mati ini bisa Tuhan pulihkan. Ya, oke, next.
Ya, bisa Tuhan pulihkan. Kita lihat di Ayub 42 ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Ya, jadi ya apapun yang sepertinya tidak mungkin, Tuhan bisa mengubahkan. Di sini dikatakan bahwa bukan hanya itu, 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Semua yang sepertinya tidak mungkin, sepertinya sudah mati, tapi ketika di tangan Tuhan, waktu Tuhan berfirman, Tuhan mengulurkan tangannya, ada pemulihan, saudara. Oke, next, ayat 12. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. 13. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Ya, di sini Tuhan pulihkan semuanya. Pulihkan Ayub bagaimana hidupnya dulu. Dia sepertinya sudah mati semuanya, kehilangan semuanya. Tapi Tuhan yang maha besar itu, Tuhan yang penuh dengan mujizat itu, melakukan hal-hal yang supranatural, memulihkan semuanya. Apa yang Ayub punyai dilipat kali gandakan, saudara. Ya, jadi kita harus terus ingat, ya, kalau apapun sekarang yang kita alami, mungkin saya percaya tidak seberat apa yang dialami Ayub. Ya, kalau Tuhan bisa tolong Ayub yang keadaannya seperti itu, saya percaya Tuhan juga bisa tolong kita apapun yang kita alami pada saat ini. Ya, amin ya saudara ya. Oke. Nah, terus yang kedua, serahkan kelemahan kita kepada Tuhan. Orang kalau mati sebelah tangannya, secara tubuh mungkin semua orang itu masih hidup dan bisa melakukan banyak hal. Tapi kalau dengan tangan yang hanya satu, orang itu tidak bisa maksimal, saudara. Tidak bisa maksimal untuk melakukan banyak hal. Ya, tidak bisa maksimal karena tangannya satu. Kalau mau ngangkat ini nggak bisa, karena tangannya cuma satu. Kalau tangannya 2 bisa lebih mudah. Nah, kita lihat dari orang ini, waktu tangannya itu satu, dia serahkan sama Tuhan. Serahkan sama Tuhan, Tuhan ngomong, ulurkan. Orang ini mengulurkan, dia menyerahkan kelemahannya ini sama Tuhan dan Tuhan pulihkan. Nah, ini secara rohani juga seperti itu, saudara. Banyak ya dari hidup kita kelemahan-kelemahan sebenarnya. Apapun yang kita punyai, mungkin yang kekurangan kita, kelemahan-kelemahan kita bisa datang sama Tuhan. Hal yang rohani seperti apa? Misalnya salah satu kesombongan lah. Semua pasti punya kesombongan dengan kadarnya masing-masing, dengan cara pikirnya masing-masing lah. Mungkin sombong ngerasa lebih cantik, lebih ganteng, ya kalau dulu masih anak muda mungkin lebih kaya, atau mungkin juga ngerasa lebih rohani. Semua orang punya kesombongan-kesombongan itu, saudara. Nah, ya kesombongan ini ya bukan cuma ini, tapi juga banyak hal yang lain lah ya. Kayak menghakimi, mengkritik dan sebagainya, itu kan bagian daripada kesombongan. Nah, penting sekali kita untuk menyadari kelemahan kita ini. Karena apa? Karena kalau kita menyadari kelemahan kita datang sama Tuhan, kita minta dipulihkan, saudara. Tapi kalau orang berpikir semuanya baik-baik saja, tidak ada kelemahan di dalam hidupnya, itu berarti orang itu sedang tidak baik-baik, saudara. Karena sebenarnya ya banyak dari hidup kita yang harus dibereskan, banyak dari hidup kita yang harus diserahkan sama Tuhan untuk minta dipulihkan sama Tuhan. Nah, kita penting sekali jujur dengan diri kita, saudara.
Setiap hari seringkan kita ada melakukan kesalahan. Dalam arti mungkin bukan dengan yang kita lakukan, mungkin dengan hati kita ataupun pikiran kita yang orang lain nggak tahu, saudara. Nah, waktu kita diingatkan Roh Kudus, oh kamu waktu hari ini melakukan ini dan sebagainya. Nah, kita bisa datang sama Tuhan, kita menyadari, oh ini kesalahan saya hari ini kelemahan saya, ya saya mau serahkan sama Tuhan supaya Tuhan memulihkan. Saya mau serahkan kelemahan saya ini sama Tuhan untuk dipulihkan secara rohani, Ya, datang sama Tuhan, waktu Tuhan tegur, Roh Kudus tegur, ya kita harus menyadari semuanya itu, kita malamnya datang sama Tuhan, minta diberesin, saudara. Minta diberesin apapun itu, mungkin Tuhan tegur kita, waktu kita mungkin ada yang misalnya hati kita menghakimi, pikiran kita negatif dan sebagainya. Nah, penting sekali kita belajar untuk menangkap apa yang Tuhan katakan itu dan kita jujur, malamnya kita datang sama Tuhan dan kita menyerahkan setiap kelemahan-kelemahan kita. Ya, mungkin orang yang tangannya pakai tangan satu, mungkin dia bisa melakukan banyak hal, tapi tetap dia tidak akan bisa sempurna melakukan dengan kedua tangan. Sama seperti orang secara rohani juga, ya kita bisa hidup ya biasa gitu, tapi tetap kalau kita ada kelemahan yang kita belum bereskan, waktu Tuhan tegur kita, mungkin kita tidak mengindahkan apa yang Roh Kudus katakan, ya kita tetap bisa hidup biasa. Tapi sebenarnya kita itu sedang berjalan dengan tangan yang mati sebelah. Kenapa? Ya karena masih ada kelemahan-kelemahan yang ada dalam hidup kita yang membuat kita tidak bisa maksimal berjalan bersama dengan Tuhan, saudara. Nah, kita belajar dari Daud, kenapa Daud kan seperti itu. Ya kadang-kadang banyak melakukan dosa-dosa yang mengerikan ya mungkin. Daud itu seorang raja, dia ahli perang, suka membunuh orang dan sebagainya. Nah, tapi kenapa Tuhan sangat mengasihi dia, mencintai dia? Karena apa, saudara? Karena Daud ketika ditegur, dia langsung sadar, dia langsung bertobat. Itu kenapa Tuhan sangat mencintai Daud. Waktu dia melakukan kesalahan, Tuhan ingatkan, dia tegur lewat nabinya ataupun mungkin firman. Daud langsung menyadari itu, dia langsung bertobat. Ya, itu kenapa makanya Tuhan tuh suka seperti itu. Kita belajar juga, kita biarlah bisa punya hati yang lemah lembut juga seperti Daud. Waktu Roh Kudus ingatkan, kita sadar itu dan kita bertobat malamnya, kita datang sama Tuhan, kita minta ampun, saudara. Oke, next. Ya, 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Tuhan akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, mengaku dosa ini kita penting sekali, kita menyadari, kita jujur dengan diri kita sendiri, kita jujur dengan Tuhan. Waktu kita punya kesalahan, waktu kita punya dosa, kita datang sama Tuhan. Jangan sampai kita menjadi orang yang merasa baik-baik saja, saudara. Waktu kita merasa diri kita baik-baik itu berarti kita sedang tidak baik-baik saja. Ya, karena kita ngerasa kita sudah baik, semuanya sudah baik. Tapi percaya, saudara, banyak dari hidup kita yang harus dibereskan sama Tuhan. Ya, mungkin orang tidak akan tahu waktu kita ngomongnya manis dan sebagainya. Tapi waktu hati kita mungkin menghakimi pikiran kita seperti apa, hanya Roh Kudus yang tahu. Dan itu yang harus terus dibereskan. Tuhan ngomong, Tuhan berkata, ulurkan tanganmu. Biar kita menyerahkan semua kelemahan-kelemahan kita, tangan kita yang mati ini sama Tuhan, supaya Tuhan yang memulihkan. Ya, oke, saya minta ayat ini, nggak ada di situ sih. Mazmur 119 ayat 97. Mazmur 119 ayat 97. Ya, ini kan Daud yang menuliskan,
Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Ya, kenapa Daud bisa punya hati yang lemah lembut? Waktu dia melakukan kesalahan, ditegur, dia menyadari bahwa dia salah. Ya, karena dia merenungkan firman sepanjang hari, saudara. Merenungkan firman itu adalah bukan hanya membaca, tapi kita mendengarkan apa yang Roh Kudus katakan. Waktu kita merenungkan firman itu, kita mendengarkan apa yang Roh Kudus katakan. Kadang Roh Kudus mengajarkan sesuatu, kadang Roh Kudus menegur lewat firman itu, saudara. Ya, makanya Daud bisa punya hati yang seperti itu karena dia mencintai Taurat Tuhan. Dia merenungkannya sepanjang hari. Atau kita ada nggak yang tiap hari merenungkan terus sepanjang hari, dalam arti waktu kerja, waktu apa? Ya, luar biasa kalau menurut saya kalau bisa seperti itu. Merenungkannya sepanjang hari. Jadi yang dipikirannya cuma firman terus gitu. Ya. Ya, tapi itu yang kenapa Daud bisa seperti itu? Bagaimana dia bisa dicintai Tuhan karena dia mendengarkan apa yang Tuhan katakan, saudara. Ya, waktu kita merenungkan firman Tuhan, berarti kita juga mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Bukan cuma membaca, tapi kita mendengarkan ketika Roh Kudus berbicara kepada kita. Waktu Roh Kudus mengajarkan sesuatu, waktu Roh Kudus menegur apapun dalam hidup kita. Ya. Jadi kita bisa datang terus sama Tuhan, menyadari apapun yang menjadi kelemahan kita. Ya, apapun juga yang mati dalam hidup kita, percayalah bahwa masih ada Tuhan yang bisa memberikan jawaban bagi kita, masih ada Tuhan yang bisa melakukan mujizat-mujizat, masih ada Tuhan yang bisa melakukan hal-hal yang supranatural yang tidak bisa kita lakukan, saudara. Ya, amin. Oke. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk setiap firman-Mu, ajarkan kepada kami Tuhan untuk terus mencintai firman-Mu, berikan kerendahan hati kepada kami Tuhan, untuk kami menyadari bahwa banyak dari hal hidup kami yang harus dibereskan Tuhan. Banyak dari hal hidup kami yang harus terus dipotong dan dipangkas Tuhan. Engkau yang memberikan anugerah-Mu kepada kami semua Tuhan. Hanya Engkau yang bisa mengubahkan hidup kami. Hanya firman-Mu yang bisa mengubahkan hidup kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau kadang kami kurang percaya, kalau kami kadang labil, kami tidak percaya Tuhan ketika menghadapi apapun Tuhan. Tapi biarlah supaya kami bisa memandang kepadamu terus, Tuhan yang maha besar, Tuhan yang luar biasa, Tuhan pembuat mujizat. Biarlah anugerahkan kepada kami Tuhan untuk bisa terus memandang kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk Ibu Gembala kami, Ibu Nani yang sedang ke Jakarta Tuhan. Engkau yang memberkati perjalanannya pergi dan pulang kembali dengan selamat. Engkau yang kirimkan malaikat-Mu Tuhan untuk memagari, sehingga apapun yang dikerjakan di Jakarta semuanya Engkau yang membuat berhasil dan kembali pulang dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun juga Tuhan. Kami mau menyerahkan juga Uganda ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang kirimkan malaikat-malaikat-Mu Tuhan untuk mengerjakan di sana sebelum kami datang Tuhan. Siapkan setiap hati orang-orang yang akan mengikuti KKR nanti. Engkau yang kirimkan setiap jiwa-jiwa untuk bisa datang, dan Engkau sendiri ya Tuhan yang akan menyiapkan segala sesuatunya, menolong Tuhan untuk panitia yang ada di sana juga. Dan biarlah Tuhan supaya apapun yang menjadi rencana-Mu yang sudah Engkau tetapkan di sana Tuhan, biarlah Uganda bisa didalawat oleh Engkau, mereka bisa bertemu secara pribadi dengan Engkau Tuhan. Kami berdoa juga untuk kebutuhan keuangan Tuhan. Untuk pergi ke Uganda, Engkau yang memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang akan pergi. Biarlah Engkau sendiri yang menolong supaya kebutuhan keuangan ini bisa dicukupkan. Engkau yang memberikan anugerah-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang bukakan setiap berkat-berkat-Mu Tuhan, supaya semuanya bisa dicukupkan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk bangsa kami. Engkau yang memberkati pemimpin kami Tuhan, Presiden dan Wakil Presiden dengan jajaran menteri dan juga setiap pejabat-pejabat yang di pusat maupun yang di daerah Tuhan. Biarlah roh yang takut akan Tuhan ada dalam hidup mereka.
kebenaran-Mu yang Kau nyatakan terus kepada mereka Tuhan, supaya setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami ini bisa memimpin dengan kebenaran yang berasal dari Engkau Tuhan. Lepaskan dari hal-hal yang tidak baik apapun juga Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap bencana-bencana apapun juga. Biarlah supaya kami memohon semuanya bisa menjadi minimal. Engkau yang tolong Tuhan supaya semuanya menjadi minimalisir Tuhan. Supaya rakyat ini mereka tidak mengalami penderitaan yang lebih lagi Tuhan. Hanya Engkau yang bisa menolong semuanya. Segala sesuatunya adalah milik-Mu Tuhan. Segala sesuatunya ada di bawah kuasa-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang beracara, Engkau yang menolong semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk semuanya. Kami mau serahkan juga Tuhan untuk hari ini. Untuk apapun yang kami lakukan, Engkau yang pimpin Tuhan. Bila supaya apapun yang kami kerjakan semuanya berhasil. Karena Engkau yang membuat kami berhasil Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yuk kita mau pengurapan. Tuhan, kami mau angkat minyak ini Tuhan, minyak supranatural yang Kau berikan kepada setiap kami, Kau yang mengurapi Tuhan. Biarlah perlindungan 10 lapis yang Kau berikan bagi kami, ada perlindungan-Mu Tuhan, sucikan dan kuduskan terus juga setiap pikiran kami, sucikan dan kuduskan juga mata kami Tuhan. Setiap telinga kami ini juga ditahirkan supaya hanya mendengarkan suara-Mu, bukan mendengarkan suara-suara yang lain. Kau yang mengurapi juga setiap mulut dan lidah bibir kami Tuhan. Biarlah supaya setiap perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kami adalah terus perkataan-perkataan yang mengeluarkan firman Allah. Perkataan-perkataan yang membangun orang lain Tuhan. Sehingga setiap orang yang mendengarkannya akan mendapatkan kasih karunia yang berasal dari Engkau Tuhan. Tuhan, Kau juga yang mengurapi hati kami Tuhan. Sucikan dan kuduskan hati kami Tuhan. Kami mau kebaskan Tuhan setiap kemarahan-kemarahan apapun. Kami mau kebaskan setiap kepahitan-kepahitan, kekecewaan-kekecewaan apapun juga Tuhan. Kami mau kebaskan semuanya Tuhan dari dalam hati kami. Dan biarlah hati kami terus dipenuhi dengan kasih-Mu Tuhan. Hati kami dipenuhi dengan damai sejahtera-Mu. Hati kami terus Tuhan dipenuhi dengan sukacita-Mu. Biarlah Tuhan anugerah-Mu yang Kau berikan dalam setiap hati kami ini Tuhan. Kami mau patahkan juga Tuhan setiap keraguan-raguan dalam hidup kami. Setiap kebebalan, kekerasan hati apapun yang ada dalam hidup kami Tuhan. Kami mau patahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Kau yang mengurapi tangan kami juga Tuhan. Biarlah apapun yang kami kerjakan pada hari ini, Engkau yang memberkati, Engkau yang membuat berhasil Tuhan. Kau juga yang mengurapi kaki kami Tuhan, Kau yang pimpin setiap langkah-langkah kami. Pada hari ini kemanapun kami melangkah, biarlah supaya kami menuju tempat seperti yang Engkau mau saja Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.